maka sapi betina. Yang paling enak tuh yang warnanya kuning tuh, Pak. Itu jadi ibu tuh memang identik dengan warna kuning lah. Maka kalau daging yang kuning-kuning tuh, Pak, ibu tuh sehat. Maka ibu tuh kan kalau sakit-sakit, Pak, 10 ame tuh sehat langsung tuh, Pak. Ya biasalah begitu. Maka ini istri Nabi itu, Pak, Masya Allah ya, protes, demonstrasi, Pak. Nabi diam kan sebulan ya, Nabi tidak menegur mereka sampai kemudian Hafsah diceraikan, diantar ke Umar. Lalu Umar itu bukan hanya Hafsah, semua istrinya dimarahi oleh Umar. Maka Umar itu, Pak, hebatnya ucapan Umar ini, Pak, diabadikan dalam Al-Quran. Bapak Ibu kalau baca nanti di surat At-Tahrim itu ayat yang kelima itu, asa rabbuhu an talaqakunna an yubdilahu azwajan khairan min kunna muslimat mu'minat qanitat taibat abidat saihat sayyibat wa abakara. Ini ayat Bapak Ibu surat At-Tahrim yang kelima ini turun. Ini marah Umar yang diabadikan dalam Al-Quran. Itu hebatnya Umar bin Khattab tuh, Pak. Makanya kata Nabi, kalau ada Nabi setelah saya, Umar yang paling layak jadi Nabi itu, Pak. Karena ucapan Umar ini dijadikan di copy paste oleh Allah. Jadi surat At-Tahrim yang kelima itu, Pak Ibu, itu marahnya Umar kepada anaknya dan istri Nabi. Jika Nabi mentalak kalian, kata Umar begitu ya, jika Nabi menceraikan kalian, Allah akan menggantikan kalian dengan wanita yang muslim, yang mukmin, yang taibat, yang saihat, ya, yang abidat, dan lebih baik. Itu marahnya Umar kepada istri-istri yang lain itu, Pak. Sampai-sampai marahnya Umar ini, Pak, dijadikan ayat oleh Allah, di-repost. Itu hebatnya Umar bin Khattab itu, Pak. Maka setelah itu Jibril turun memberitahukan ke Nabi agar menjemput itu Hafsah ke rumah Umar. Maka sejak itu Hafsah tidak lagi seperti sebelumnya mengubah perilakunya, dan beliau itu meninggal tahun 47 Hijrah. Jadi kalau beliau lahir tahun kelima sebelum kerasulan, Rasul 13 tahun di Makkah, berarti usia beliau 18 tahun ketika hijrah, ditambah 47 tahun, berarti sekitar 65 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bapak, ibu-ibu, kaum muslimin jamaah subuh yang dimuliakan Allah, kembali kita bersyukur pada Allah atas segala karunia-Nya. Salawat dan salam untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita tentang kisah istri-istri Rasul. Kita sudah bahas Khadijah, kemudian Saudah binti Zam'ah, kemudian Aisyah binti Abi Bakar, dan yang berikutnya yang keempat kita akan bahas istri beliau namanya Hafsah binti Umar bin Al-Khattab. Jadi Hafsah ini adalah istri keempat dari Rasulullah yang dinikahi setelah perang Badar. Setelah suaminya yang bernama Hunesh bin Huzafah As-Sahmi meninggal dunia ketika mendapat luka serius di perang Badar. Jadi Hafsah ini dinikahi Nabi dalam usia 19 tahun kurang lebih. Karena Hafsah ini Bapak Ibu dilahirkan ketika terjadi renovasi Ka'bah. Jadi ada satu peristiwa sebelum Nabi diangkat di Rasul, ketika itu usia Nabi 35 tahun. Jadi Hafsah ini dilahirkan 5 tahun sebelum kerasulan beliau. Ketika terjadi renovasi Ka'bah itu, karena ada banjir, lalu bangunannya sebagian rusak, lalu pemuka Quraisy kemudian sepakat untuk merehab Ka'bah. Nah, ketika hendak meletakkan Hajar Aswad ke tempat semula, ketika bangunnya sudah ditinggikan, maka terjadi keributan karena masing-masing daripada kepala suku, pimpinan-pimpinan kabilah itu merasa paling berhak untuk mengangkat batu itu. Sementara batunya tidak besar, kepala sukunya banyak. Gimana cara ngangkatnya?
maka hampir terjadi pertumpahan darah. Kemudian mereka bersepakat untuk mencari hakim atau bertahkim namanya. Nah, setelah disepakati, kriteria hakim itu adalah siapa yang paling dulu masuk Masjid Haram. Jadi memang yang paling dulu masuk masjid itu yang paling saleh, Pak. Jadi beko kalau ada masalah di masjid, aku Pak, siapa yang paling dulu masuk masjid itu jadi hakim. Karena yang paling dulu itu biasa paling saleh itu, Pak. Kalau yang paling kemudian kok Pak, itu biasanya kok ya kan agak kurang saleh pada yang paling dulu tuh. Jadi calik-calik saya Pak, siapa yang paling dulu masuk masjid itu yang paling saleh itu, Pak. Nah, dulu begitu ya, tahkimnya begitu. Maka sepakatlah mereka menjadikan Rasulullah sebagai hakim karena Nabi yang paling dulu masuk Masjid Haram ketika itu. Maka Nabi mengambil sehelai kain, lalu Nabi meletakkan langsung Hajar Aswad itu di kain itu, lalu semua kepala suku disuruh memegang sudut kain itu. Ya, sisi kain itu pegang masing-masing, lalu diangkat sama-sama, Nabi lagi yang mengangkatnya ke tempat semula dari kain itu dan semua persoalan selesai. Nah, di tahun itulah Hafsah dilahirkan, yang sebelumnya juga lahir anak beliau Fatimah Az-Zahra. Jadi Fatimah dan Hafsah ini seusia. Beda beberapa hari saja Pak Ibu. Jadi istri Nabi ya Hafsah ini itu seusia, sama-sama lahirnya dengan Fatimah, ya putri bungsu beliau. Dan Aisyah lebih muda lagi karena Aisyah dilahirkan tahun ke-6 sebelum hijrah. Berarti Aisyah lebih kecil lagi dari Fatimah. Nah, Hafsah ini Bapak Ibu sebelum menikah dengan Nabi, beliau dinikahkan dengan seorang sahabat bernama Hunes. Hunes ini sahabat yang awal masuk Islam, lalu dia kemudian hijrah. Dia sebenarnya paling takut, paling benci juga dengan Umar karena Umar ini paling hebat pemusuhannya terhadap Islam sebelum dia memeluk Islam. Maka Hunes ini hijrah ke Ethiopia. Lalu ketika dia kembali ke Makkah, dia sudah mendapati Umar masuk Islam. Karena Umar itu masuk Islam tahun ke-5 kerasulan kurang lebih. Ketika itu usia Hafsah baru 10 tahun. Jadi Hafsah ini bukan orang yang awal masuk Islam ya. Karena memang bapaknya masuk Islamnya agak terlambat. Setelah 5 tahun, ya kemudian bapaknya Umar masuk Islam. Ketika itu ada kejadian di rumah adiknya Fatimah binti Khattab ya. Jadi Umar itu hendak membunuh Nabi. Lalu dikasih tahu sama orang tuh adikmu udah masuk Islam. Dia balik arah cari adiknya dan hendak memukul adiknya. Tapi kemudian Fatimah sedang membaca surat Taha, lalu dia kemudian lembut hatinya dan masuk Islam. Nah, barulah kemudian Hafsah masuk Islam. Nah, jadi Hafsah ini kemudian dinikahkan oleh Umar dengan sahabat yang bernama tadi Hunes bin Huzafah. Nah, tapi ketika perang Badar itu Hunes mendapat luka serius seperti suaminya Abu Salamah. Jadi mereka tidak tewas di dalam peperangan, tapi setelah peperangan Hunes kemudian meninggal dunia. Nah, ketika meninggal dunia Hunes inilah Umar bin Khattab sedih karena anaknya masih muda, usia 19 tahun sudah jadi janda. Maka ditawari kepada Abu Bakar setelah idahnya habis, dipanggil Abu Bakar, ditemui Abu Bakar oleh Umar. Karena begitu Pak Ibu ya, jadi kalau seorang istri, kalau seorang perempuan, kalau sudah mati suaminya atau dicerai suaminya, dia diambil alih kembali oleh ayahnya. Ibu ini milik ayah sebelum menikah, tapi setelah menikah milik suami. Kalau suaminya menceraikan atau mati, maka ibu kembali lagi ke ayahnya. Begitu ibu-ibu ini. Ya, jadi ibu ini harus punya pemilik. Nah, pemiliknya kalau tidak ayah, suami. Itu makanya ijab kabul itu pindah hak milik sementara. Nanti makanya kalau ada seorang suami mengatakan pulang selah ke apa kau lah, itulah bercerai namanya itu. Karena sudah dikembalikan. Nah, itu makanya apa-apa kalau berang ke ibu jangan cutu mengecek. Itulah penyerahan kembali namanya itu kalau sudah bicara begitu. Walaupun itu talaknya bukan talak yang sharih namanya. Nah, ketika Hafsah jadi janda, maka Umar mendatangi Abu Bakar dulu. Ya, menawarkan kepada Abu Bakar. Padahal Abu Bakar sudah punya istri dan itu biasa saja. Orang sudah punya istri ditawari lagi oleh ayahnya menikahi anaknya. Itu biasa aja begitu dulu begitu Pak Ibu ya. Sekarang aja kita tidak lazim ya. Kalau mau sekarang juga tidak apa-apa Pak Ibu. Misalnya ya itu Pak Ibu misalnya kan ya anaknya jadi janda lalu menawarkan ke saya, lalu saya musyawarah dengan istri saya nanti kan bisa jadi itu Pak ya. Itu contoh Pak Ibu. Kalau itu kan tidak ada yang salah Pak. Apa yang salah? Ya, kita aja yang memandang tidak baik begitu. Padahal dalam tradisi agama kita biasa begitu.
Padahal Bapak Ibu Umar dan Abu Bakar itu beda jauh usianya Bapak Ibu ya. Abu Bakar itu lebih tua dari Umar sekitar 10 tahun kurang lebih. Ya, jadi Abu Bakar itu lebih tua dari Umar 10 tahun, anaknya usia 19 tahun, ditawari kepada sahabatnya yang lebih tua usianya dari dia. Jadi menikahkan anak kita dengan laki-laki yang lebih tua dari kita pun tidak apa-apa. Yang penting dia baik, dia saleh, agamanya baik. Ya, itu. Ini yang saya katakan tradisi-tradisi baik yang kita sekarang menganggapnya menjadi aneh, asing. Jadi kalau ada kita menikahkan anak kita dengan orang lebih tua dari kita, itu dianggap janggal, dianggap aneh. Biasa saja, tidak ada masalah. Yang penting dia baik agamanya. Itu ditawari ke Abu Bakar. Kata Abu Bakar, tidak menjawab dia. Ketika ditawari, sudikah engkau menikah dengan Hafsah, anak saya sudah menjadi janda. Maka Abu Bakar tidak menjawab. Dia diam saja tuh. Dan Umar kecewa dengan Abu Bakar kenapa tidak menjawab. Lalu didatangi pula Utsman. Utsman ini Bapak Ibu ya seusia dengan Umar kurang lebih. Dia sama besar. Ditawari ke Utsman, Utsman sudah punya istri, tapi salah satu istri beliau itu ya anak Rasulullah ya, Ruqayyah itu sudah meninggal dunia, baru meninggal dunia. Dan Utsman sebenarnya berpeluang untuk menikah dengan Hafsah, tapi Utsman juga tidak mau menikah dengan Hafsah. Lalu mengadulah ke Nabi, ya Umar bagaimana perlakuan dua sahabatnya, Abu Bakar dan Utsman yang menolak menikah dengan anaknya. Maka Nabi ketika itu berkata, Hafsah akan menikah dengan seseorang yang lebih baik daripada Abu Bakar dan Utsman. Dan Utsman juga akan menikah dengan perempuan yang lebih baik dari Hafsah. Maka kemudian Nabi melamar Hafsah kepada Umar. Dan Utsman kemudian menikah dengan Ruqayyah, anak Nabi yang memang lebih baik daripada Hafsah. Jadi ketika Nabi melamar Hafsah kepada Umar, Umar senang. Disampaikan kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, Rasulullah melamar putri saya Hafsah. Kata Abu Bakar, tadi kemarin saya menolak, bukan saya tidak mau menikah dengan putrimu, mau. Cuman saya pernah mendengar Rasulullah menyebut Hafsah di dekat saya. Maka saya tidak berani menyebutkan kepadamu, karena mungkin Nabi punya keinginan dengan Hafsah. Nah, itu makanya Abu Bakar itu begitu. Abu Bakar itu orangnya memang sangat arif Bapak Ibu. Ya, dia tahu bahwa Nabi hendak menikah dengan Hafsah. Nah, Utsman ya karena dia ingin menikah dengan putri Nabi lagi. Dia tidak mau dengan Hafsah karena dia ingin menikah dengan putri Nabi. Maka ketika itu resmilah Hafsah menjadi istri Nabi dan sudah ada 3 istri Nabi ya. Jadi ada Saudah, ada Aisyah dan ada Hafsah. Nah, mereka ditempatkan di kamar yang berdekatan. Hafsah ini Bapak Ibu sangat akrab dengan Aisyah. Jadi dari semua istri Nabi itu ada 9 yang berdekatan. Itu yang paling yang paling soulmate itu Aisyah dan Hafsah. Mereka di samping umurnya sama karena bapaknya juga sahabat karib. Ya, Abu Bakar bapaknya Aisyah, ya Umar bapaknya Hafsah. Dan Umar tuh berpesan selalu kepada anaknya, jangan pernah menyakiti Aisyah. Kenapa? Karena Aisyah itu spesial di hati Nabi dan bapaknya lebih mulia dari bapakmu di hati Nabi. Jadi Umar tuh tahu betul Pak, ya bagaimana Aisyah itu di mata Nabi, maka dia pesan ke anaknya, jangan pernah menyinggung perasaan Aisyah. Nah, memang Bapak Ibu dalam beberapa riwayat disebutkan Hafsah ini memiliki keistimewaan, di antaranya dia cerdas, hingga dari semua istri Nabi dialah istri Nabi satu-satunya yang pandai tulis baca. Jadi Hafsah itu perempuan yang ketika itu laki-laki tidak berapa yang bisa menulis dan membaca, tapi Hafsah itulah perempuan istri Nabi satu-satunya yang bisa tulis baca Al-Quran. Itu kenapa Bapak Ibu di masa Nabi ketika turun wahyu itu ditulis oleh sebagian sahabat di pelepah korma, di tulang-tulang, di tempat-tempat yang memang daya tahannya cukup lama. Dan semua catatan itu disimpannya di rumah Hafsah, di kamar Hafsah. Karena hanya Hafsah yang mengerti apa itu tulisan. Yang lain tidak. Jadi kalau diletakkan di rumah istri yang lain, mereka menganggap sampah itu campaan Pak Ibu. Kalau Hafsah tidak, dia bisa menyimpan. Dan jasa Hafsah yang paling besar dalam Islam, ketika pada masa Abu Bakar jadi khalifah, itu banyak sahabat yang wafat di perang Riddah namanya. Jadi pada masa Abu Bakar itu orang-orang murtad itu diperangi. Banyak orang murtad Ibu. Ketika Nabi wafat banyak yang murtad, maka diperangi, namanya perang Riddah. Dan tidak sedikit sahabat penghafal Quran yang mati.
Maka kemudian Umar mendesak Abu Bakar agar Al-Quran segera dibukukan. Kalau tidak nanti hilang Al-Quran, karena selama ini Al-Quran hanya di dada para sahabat. Tidak pernah dikumpulkan dalam satu catatan. Kalaupun ada catatannya cuma berserak-serak di tangan beberapa sahabat yang sifatnya lembaran-lembaran. Abu Bakar tidak mau pada awalnya. Tapi karena Abu Umar berargumentasi dengan baik, akhirnya Abu Bakar menyetujui Al-Quran dikodifikasi atau dikumpulkan. Bagaimana caranya? Kumpulkan para sahabat penghafal Quran, lalu tulis dan konfirmasi dengan apa yang ada pada simpanan Hafsah. Jadi Hafsah itulah yang Bapak Ibu yang menjadi penyelamat, yang menjadi data paling pokok pengumpulan Al-Quran. Karena yang tulisan-tulisan itu dikumpulkan di rumah dia. Karena dia yang bisa tulis baca. Ini salah satu jasa Hafsah. Dan setelah itu Al-Quran dibukukan, dikumpulkan, selesai, itu pun disimpannya di rumah Hafsah. Sampai nanti pada masa Utsman bin Affan ketika Al-Quran hendak diperbanyak, itu yang dikumpulkan di rumah Hafsah itulah yang dicetak banyak. Itu salah satu jasa Hafsah kepada agama ini. Karena dialah yang menjadi sebab Al-Quran ini terkumpul seperti sekarang yang kita temui. Nah, Hafsah ini Bapak Ibu, memang sebagai wanita biasalah. Banyak naluri perempuan yang muncul selama dia berumah tangga dengan Nabi, sehingga Hafsah ini melakukan beberapa kesalahan, kalaupun dianggap kesalahan tapi tegurannya datang dan Nabi memaafkannya. Kesalahan pertama itu Hafsah ini pernah bersekongkol dengan Aisyah, dan itu nanti diceritakan di surat At-Tahrim. Apa persekongkolannya? Jadi begini Pak Ibu. Beberapa tahun kemudian Nabi kan punya isi beberapa tambahan, termasuk salah satunya seorang budak dari Mesir namanya Maria Kiptiah. Jadi istri-istri Nabi ini Bapak Ibu ditempatkan di satu bedeng di samping Masjid Nabawi itu, kecuali Maria. Karena Maria itu hadiah budak dari Mesir. Jadi yang namanya budak dia boleh tidak dinikahi, karena halal tidak dinikahi. Pada masa itu masih boleh. Maka Maria ditempatkan di satu rumah terpisah di rumah istri yang 9 itu. Jadi rumah Maria tidak ada. Maria itu spesial tempatnya karena dia budak. Statusnya ketika itu hadiah dari Raja Mesir. Nah, kebiasaan Nabi itu sebelum ke rumah istri-istri beliau, itu di waktu asar itu beliau singgah di rumah Maria. Karena Maria itu melahirkan anak dari Nabi namanya Ibrahim. Nah, ini mengundang kecemburuan Hafsah. Hafsah cemburu. Karena sebelum ke rumah dia, Nabi mampir dulu ke rumah Maria. Gitu. Maka suatu hari Hafsah ini bersekongkol dengan Aisyah untuk mempengaruhi istri-istri lain agar Nabi tidak lagi ke rumah Maria. Bagaimana caranya? Ada ceritanya. Jadi Maria itu kalau Nabi datang ke rumahnya itu dikasih madu. Dikasih madu oleh Maria. Nah, itu ketika sampai di rumah Hafsah, Hafsah tanya, "Dari mana ya Rasulullah?" "Dari rumah Maria." "Oh ya, tadi minum apa di sana? Makan apa di sana?" "Dikasih madu." Kata Hafsah, "Ini pantasan mulut engkau bau ya Rasulullah. Madunya mungkin madu tidak baik." Dan ini disampaikan ke Aisyah lalu dipengaruhi ke istri yang lain. Jadi setiap Nabi datang ke istri-istrinya setelah asar itu selalu istrinya responnya sama. Mulut Nabi aromanya tidak sedap. Gitu. Hingga Nabi sudah mulai tidak nyaman dengan Maria. Maka Nabi kemudian bersumpah dia tidak akan lagi datang ke rumah Maria dan tidak lagi minum di tempatnya Maria. Minum madunya Maria. Nabi mengharamkan minum di rumah Maria. Maka turunlah surat At-Tahrim ayat 1 itu, "Ya ayyuhan nabi lima tuharimu ma ahalallahu laka tabtaghi mardata azwajika." Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Allah hanya untuk menyenangkan hati istrimu? Jadi menyenangkan hati istri itu boleh, bahkan berpahala. Bapak Ibu kan dalam hadis Nabi disebutkan juga begitu ya. Ada 3 bohong yang dibolehkan oleh Nabi. Bahkan bohong itu berpahala. 1, bohong dalam peperangan menyelamatkan nyawa orang. 2, berbohong untuk mendamaikan orang yang bersengketa. Dan yang ketiga, berbohong demi menyenangkan hati istri. Ini berpahala Pak. Berbohong menyenangkan hati istri itu boleh. Tapi bukan membohongi istri Pak kalau membohongi istri itu beda Pak. Kalau Pak misalnya kan dapat piti 5 juta atau dipotong dulu. Lagian ke ibu saparo. Tanya ibu segikonya Pak, ya segikonya cik ibu. Atau membohongi istri itu. Kalau berbohong menyenangkan istri tidak begitu.
Misalnya ibu masak ibu kok ndak ada rasa do tak apa-apa rasa masak yo amba katanya. Ibu tu kalau masak kena bertanya ke awak tu Pak. Enak ba rasa Pak, le lama. Maka Pak jangan jujur Pak. Jangan jujur tak mula Pak. Ya kan? Pak kalau ditanya ibu ba rasanya Pak. Ibu kalau masak dari dulu tak pernah berubah mah. Itu kalau itu tu senang hati ibu tu. Menyenangkan hati istri tu Pak pahala tu Pak walaupun berduta Pak. Boleh. Nah ini Nabi tidak. Nabi bersumpah mengharamkan sesuatu yang halal demi menyenangkan hati istrinya. Maka ditegur oleh Allah. Maka nanti di ayat yang keempatnya itu Allah menurunkan khusus ayat untuk Hafsah dan Aisyah. Apa kata Allah? In tatuba ilallah faqad sagat qulubukuma wa in tazahara alaihi fa inallahu wa maulahu wa jibril wa salihul mu'minin wal malaika ba'da zalika zahir. Kata Allah, jika kalian bertobat, Allah tahu hati kalian baik, cenderung kepada kebaikan. Jadi Hafsah dan Aisyah turun ayat yang memerintahkan mereka berdua bertobat. Ya, karena mereka lah Nabi kemudian berlaku ya sesuatu yang tidak wajar kepada istri yang lain. Karena ya Hafsah dan Aisyah. Tapi Hafsah yang menjadi otaknya. Ya, karena kecemburuannya kepada Maria. Hafsah ni Ibu, dia cemburu kepada istri yang lain kecuali kepada Aisyah. Karena itu pesan bapaknya tadi. Makanya dia soulmate dengan Aisyah. Jadi ya Hafsah dan Aisyah ni agak cocok dia. Nah, tambah 3 lagi dengan Saudah. Karena Saudah ni sudah tua, dia lebih banyak mengalah daripada yang muda-muda ni, Pak. Jadi kalau punya istri tua itu bagusnya, Pak. Dia lebih bijaksana. Memang begitulah istri rumah tangga Nabi itu. Ya manusia biasa, Pak. Nabi itu manusia, hal-hal yang seperti ini ya tampak manusiawi beliau. Nah, suatu kali Bapak Ibu, ini yang paling serius ini. Yang paling serius, yang paling fatal kesalahan kesalahan Hafsah. Apa itu? Dia memprovokasi istri-istri yang lain untuk minta tambahan uang jajan. Wah, itu Hafsah kok, Pak. Jadi Nabi itu udah kasih uang jajan pas cukup Pak dikasih Nabi. Tapi isi-isi Hafsah ini merasa ini kurang. Karena memang ibu-ibu itu begitu. Berapapun dikasih tidak akan pernah cukup. Ya, nya kurang tadi itu Pak. Memang begitulah ibu. Karena kata Nabi, perempuan diciptakan dengan 99 nafsu, 1 akal. Ya, jadi kalau 99 nafsu, 1 akal kan tidak berbanding Pak. Ya. Itu maka ibu-ibu kalau ada lagi piti Pak piti los gitu ya. Pak pagi piti ibu tu suruh ke pasar Pak. Situ pulang tu Pak tanyalah, "Bu, boleh belabi piti tadi?" Okey, ibu angkat belabi, cukup saya ndak lah jangan. Pak. Itu memang begitulah ibu-ibu tu memang nafsunya banyak Pak, 99. Ya sementara akalnya cuma 1 tu. Itu makanya ibu dapat warisan separuh saja, tak boleh banyak-banyak. Kalaupun ibu sendirian, separuh tetap, tak boleh banyak, tak boleh semua. Kalau anak laki-laki, dia sendirian, semua dapat warisan untuk dia. Karena kalau harta di tangan laki-laki, dia berkembang biak. Tapi kalau harta di tangan perempuan, tahu perempuan sekarang Pak ya. Nah, kalau harta di tangan perempuan biasanya hilang, loss, habis. Kenapa begitu? Karena ke perempuan itu seluruhnya kebutuhan dia tu harus dipenuhi. Apapun yang dia ingini harus dapat. Itu sifatnya begitu. Nah, istri Nabi juga begitu. Ya namanya manusia biasalah. Walaupun Nabi yang mendidiknya, walaupun itu istri Nabi, tapi yang perangai dia ya sama juga dalam hal-hal tertentu dengan ibu-ibu sekarang. Maka Hafsah ini menjadi inisiator untuk minta tambahan belanja. Padahal belanja sudah dikasih cukup oleh Nabi. Maka dipengaruhilah istri-istri Nabi yang lain minta demonstrasi ini. Ya, makanya kata Allah yang diceritakan tu Pak di surat Al-Ahzab ayat 28. Ya ayuhan nabi qul li azwajika in kuntunna turidnal hayatad dunya wa zinataha fata'alina. Ya umatti'kunna wa sawa usarrihkunna sarahan jamila. Maka hai Nabi katakan pada istri-istrimu, jika kamu ingin dunia dan perhiasannya, semua dunia kalian mau, fata'alina. Sini, panggil mereka, saya akan kasih kesenangan dunia untuk kalian. Kemudian kalian saya ceraikan. Dan memang Nabi Ibu setelah Hafsah memprovokasi istrinya, itu memang mereka termakan provokasi Hafsah. Memang istri Nabi kemudian banyak yang mengambuk selai Pak. Ya kan? Datang Nabi responnya tidak seperti biasa. Antuk saya Nabi. Antuk si istriku. Tanya istriku tidak semangat. Tanya istriku semangat. Ternyata persoalannya satu. Mereka minta tambahan uang. Tak tambahan belanja. Maka Nabi kemudian mendiamkan mereka semua. Sebulan lamanya tidak ada satupun ditegur Nabi. Ya, nah ketika itulah Hafsah diceraikan oleh Nabi. Jadi Hafsah itu istri Nabi yang pernah diceraikan oleh beliau. Pernah ditalak 1.
Lalu diantarkan ke ayahnya Umar bin Khattab. Dikembalikan ke ayahnya, Hafsah ini. Dikembalikan ibu. Maka itu Umar marah-marah tuh. Marah-marah kepada anaknya nih. Kenapa kamu seperti ini? Tapi Hafsah dia diam saja Pak. Ketika dikembalikan ke Nabi, dia tahu salahnya. Dia menyadari salahnya. Dia tidak marah-marah. Dia pun tidak melawan. Dia pun datang kembali ke ayahnya. Dan kemudian Jibril memerintahkan Nabi untuk menjemput kembali. Ya, dijemput kembali, dirujuk kembali. Ya. Dan istri lain Pak, itu didiamkan Nabi semua. Karena pilihannya mau diceraikan. Ya. Didiamkan Nabi semua istri beliau itu. Sampai Hafsah dijemput, dibawa lagi, baru yang lain itu agak merasa tenang. Sebab kalau Hafsah dicerai, semuanya pasti dicerai. Karena ayat dia begitu. Umatti'kunna wa usarrihkunna sarahan jamila. Kalau kalian saya kasih ini harta, minta juga harta, kalian saya ceraikan. Karena begini Pak Ibu, memang Nabi itu sejak masa lalu ya Nabi-Nabi, tidak pernah istri-istri Nabi itu hidup dengan gelimang dunia. Tidak, karena memang dunia itu bisa saja Nabi minta. Karena Allah sudah jamin, wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Allah pasti memberi kalau kamu ingin minta. Berapapun kamu minta, Allah akan kasih. Tapi Nabi tidak akan pernah minta dunia. Tidak akan pernah, bagi Nabi dunia itu tidak akan ada nilainya. Tapi istri-istri Nabi yang sudah memandang dunia penting, berarti tidak satu visi lagi dengan Nabi. Maka disuruh ceraikan. Karena jadi istri Nabi itu surganya paling tinggi, masuk surga tanpa hisab. Mereka sekarang memilih dunia yang rendah. Maka oleh Nabi suruh ceraikan, oleh Allah suruh ceraikan. Ya, jadi istri Nabi itu tidak bisa senang, tidak bisa kaya. Khadijah itu yang berbekas di hati Nabi. Semua kekayaannya dihabiskan untuk Nabi. Ini ada orang menikah dengan Nabi untuk cari dunia. Maka suruh ceraikan oleh Allah itu. Makanya Bapak Ibu menjadi istri Nabi, menjadikan kami pewaris Nabi ya. Ustaz ini pewaris Nabi Bapak Ibu. Ya kan? Al ulama warasatul anbiya ya. Para ulama itu pewaris Nabi. Maka kalau jadi istri ulama, jadi istri ustaz, jangan Bapak Ibu bercita-cita jadi orang kaya. Tidak bisa, kami kan tidak bisa kaya Pak. Kami tidak bisa kaya. Kalau jadi ustaz, jadi pendakwah, tidak bisa kaya. Kenapa? La as'alukum min ajrin in ajriya illa Allah. Karena kami bukan profesional, kami tidak bisa minta gaji. Tidak bisa menetapkan tarif, tidak boleh. Karena Allah larang, para nabi begitu. Makanya kata Allah, ittabi'u man la yas'alukum ajrau wa hum muhtadun. Kalau ada orang minta upah, jangan ikuti itu. Ustaz yang begitu jangan ikuti. Ikuti yang tidak minta upah. Jadi Bapak Ibu, kami ini tidak boleh minta gaji, tidak boleh minta upah. Kami ini kewajiban mengajarkan Al-Quran itu kewajiban dan surganya paling tinggi. Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allama. Sebaik-baik manusia yang mengajarkan Al-Quran. Dan kami menjadi manusia terbaik kalau di akhirat yang mengajarkan Al-Quran. Sekarang tidak boleh kami ambil gaji kami, tidak boleh kami ambil upah kami dari Allah. Makanya Bapak Ibu kalau cari menantu ustaz tuh jadi orang kayu, tuh keliru tuh. Tidak bisa. Kalau jadi orang kayu pengusaha cari menantu Pak. Tapi kalau ustaz pengajar Quran tidak akan kaya, karena kami tidak bisa kaya. Saya Bapak Ibu kan ceramah kan tidak ada digaji. Ya ustaz kan baku dia amplop dia pengurus itu tidak gaji dia tuh. Itu sedekah namanya tuh. Ya enggak. Sedekah juga gaji beda Pak. Kalau gaji itu ada kesepakatan awal, Pak Ustaz. Bisa tak ceramah di Masjid Nurul Islam? Oh bisa Pak. Bila tu? Ya Selasa subuh lah. Oh insyaAllah Pak. Barat tu Pak Ustaz. Oh tergantung hadis Pak. Kalau sahih sekian Pak. Kalau daif sekian Pak. Ada begitu Pak? Enggak ada. Saya datang diterima sini ya sudah. Saya ceramah. Habis ceramah nanti ada salam Pak Pengurus. Pak Ustaz. Terima kasih banyak dari jam itu sedekah. Kan tidak ada batasannya. Kalau sedekah kan bisa berapa saja. Bisa 100.000, 200.000, 800.000, 1 juta, 10 juta. Tergantung jamaah saja. Saya tidak pernah membuka juga kan. Kalau dikasih Pak Pengurus tuh, saya buka amplop kok. Pak, kok aku ambil jodoh, kamu ini jauh, kok cukup beli minyak ke pernah begitu Pak? Tidak pernah tuh. Dan saya terima sudah selesai. Ya, tuh. Itu tidak upah namanya. Kalau upah seperti dokter. Bapak Ibu datang ke dokter, tanya ini konsultasi ini, lalu berapa dok? Dia bilang 500.000. Itu bisa, halal itu. Kami tidak boleh begitu. Maka nabi-nabi itu memang begitu. Tidak minta upah. Kan ceritanya begitu Nabi Nuh kan berdakwah siang malam kan. Ya, ini da'autu qaumi laila wa nahara. Dia berdakwah siang malam 1000 tahun lamanya. Inna arsalna qaqa nuhan ila qaumihi falabisa fihim alfasanatin ila khamsina am. Itu Nabi Nuh berdakwah siang malam di 950 tahun Pak. Tidak ada bawa uang pulang. Siang malam berdakwah, tidak ada bawa uang. Makanya istrinya tidak kuat lagi. Makanya istrinya menjadi pengkhianat. Karena ada tawaran dari ya orang tertentu untuk mematai-matai Nabi Nuh. Ya karena perempuan itu memang begitu penyakitnya. Kalau memang pitikula kurang, Pak, asam urat naik. Ya, kolesterol naik. Itu penyakit ibu-ibu sejak Nabi Nuh begitu sampai hari ini. Itu sampai hari kiamat tuh.
Kalau belanja lah kurang Pak, kalau lah mulai, makanya Pak kalau lah pensiun Pak lacuk dah disapu ibu itu mah. Dak cok dulu le Pak, dulu kan tunjangan banyak. Nah, itu kalau kini kan gaji pokok sudah Pak, itu pun berapa persen itu Pak? 80%. Nah, biasalah ibu-ibu begitu tuh. Itu makanya kadang-kadang ibu-ibu kalau lah tua Pak, kau dak nyuapon Pak, dak nyuacuan le. Apa cua pula kalau ayam ko kalau itik ko Pak kalau dak batalu le, dak batantui le. Pulang-pulang lah, ndak lah dia. Tapi kalau itik batalu ko Pak, kalau ndak pulang cari itik ko sore-sore tu mah ndak hanya batalu itik ko. Mah begitu dari dulu Pak penyakit ibu-ibu ko. Atau masuk istri-istri Nabi begitu juga tuh Pak. Minta tambahan uang dapur ke Nabi. Padahal sudah dikasih cukup. Ya, menurut Nabi sudah cukup karena memang begitu Pak Ibu ya. Perintah Allah itu kan dalam surah At-Talaq itu liyunfik zu sa'atin min sa'atihi. Ya, seorang suami dia wajib kasih nafkah sesuai kemampuan dia. Kalau dia kaya, tidak boleh kikir. Kalau suami kaya, tidak boleh kikir. Makanya Hindun pernah mengadu ke Nabi dalam hadis Aisyah, Inna Aba Sofyan rajulun sahih, suami saya Abu Sofyan nyo kayo tapi simpili magi belanjo kamu. Nyo kayo piti banyak. Kata Nabi, khuzi ma yakfi, kalau begitu engkau ambil tanpa sepengetahuan dia. Curi bahasa kasarnya. Jadi ibu boleh mencilok, ya kan, kalau apa aku piti banyak tapi simpili. Ya, simpili itu artinya apa? Saya duk minta belanja yang serengeh panjang ibu, aja minta je lai, ambil selai. Itu Pak, kok diminta di serengeh panjang saja, ambil lah lai. Ya, tapi sesuai kebutuhan pokok, tapi ambo dak maja ibu mencilok lah gua. Beko hilang piti siapa siku untuk sonta beko ya. Cuman ibu kalau kamu ambil piti apa, aja kadang-kadang mana ya kok ada 10 juta, jangan 1 juta ada ambil nampak hilangnya. Ambil saya 100.000 tapi rutin setiap hari gitu. Itu cara mencilok itu Pak. Ambil seketik ibu tapi rutin gitu. Ya sesuai kebutuhan pokok ya. Tapi ada batasannya Pak. Ma yakfik, sesuai kebutuhan pokok. Nak boleh lebih kebutuhan pokok. Kalau melebihi kebutuhan pokok itu mencuri namanya. Tapi kalau sesuai kebutuhan pokok, mengambil paksa hak ibu, menunaikan paksa kewajiban beliau. Itu artinya tuh. Kalau sesuai kebutuhan pokok ya. Tapi kalau melebihi kebutuhan pokok itu namanya mencuri, dosa. Ya, tapi ini kalau untuk barang-barang mewah enggak. Kalau ini untuk beli samba, beli bari, belanja anak, susu anak, beli jilbab ibu atau cilok lah. Enggak mencilok ibu namanya itu mengambil paksa. Itu kalau suaminya kikir Pak. Nah, tapi kalau suaminya miskin, enggak bukan miskin ya, waman kudira alaih, kalau rezekinya sempit, tidak lapang seperti suami yang lain, maka liyunfik bima atahullah, dia hanya wajib memberi nafkah sesuai apa yang dia dapatkan. Ibunya yang bersabar, aturlah belanja sebaik-baiknya. Jangan minta tambahan-tambahan terus. Ini yang dilakukan Hafsah begitu. Kan Nabi itu tidak punya penghasilan seperti Nabi itu berdakwah, tidak ada lagi pengusaha, tidak ada lagi. Nabi itu ya dapat nanti mungkin dari rampasan perang, dapatlah sekian. Ya, ini isinya tidak puas dengan belanja segitu, apalagi di Madinah tuh ibu-ibu di Madinah tuh kayo-kayo. Orang Madinah tuh kan banyak apa itu petani-petani kaya itu. Ibu-ibu di Madinah tuh kayo-kayo tuh ibu, dan biasanya ibu-ibu tuh kalau sebagian tuh pakai perhiasan ame. Makanya kan in kuntun naturidnal hayatad dunya wa zinataha. Jadi orang-orang di Madinah tuh ibu-ibu di Madinah tuh banyak pakai barang ame. Dan ibu-ibu tuh kalau pakai barang ame kan enggak mengganji-ganji barangnya banyak tuh Pak. Ya kan, kalau pakai cincin tuh cok garuk-garuk laki orang banyak itu ya. Kalau warisan kan cok angkat-angkat tangan itu, kalau pakai galang. Tuh penyakit ibu-ibu di dulu cutu tuh sampai kini cutu juga tuh. Makanya ibu-ibu kalau pakai barang ame pakai semayang ke masjid itu Pak, pakai galangnya Pak. Itu takbir ihramnya beda tuh Pak. Beda Pak. Kalau ibu nak pakai galang takbirnya capek Pak. Allahu Akbar. Ibu yang pakai galang enggak? Allahnya kuncang seketik lho Pak. Kan tadi yang Pak tak kaji kurang satunya. Itu pandangan ibu-ibu cutu tuh. Iya, nyotagaan aja tangan lu Allah, hanya putar seketik tu Pak, supaya apa bunyi itu. Ada penyakit ibu-ibu lah sajak dulu itu cutu tu mah. Maka iko angin ibu-ibu ko mencelik kawan pakai barang ame ko kan ibu-ibu ko biasalah kalau kawan pakai barang ame wa indak kan ibu-ibu ko angiknya ko. Jangan kan ibu-ibu lemin tuanya angik je tu mah. Anak kawan dah pakai galang ame anak wa lunjo lai. Tu laki salahan iko tu. Ya Pak, bu pernah dulu Pak ya. Ikut wanita di kampung lah habis itu. Orang pulang kampung tu namanya orang merantau pulang kampung tu nampak galang, nampak ikut. Orang rumah tak lo Pak. Ya kan? Kecil mintu ambo orang rumah ambo awak ya suami dosen pegawai. Cubalah tak ada bergalang pakai lagi. Tu kan ibu kan cutu tu. Jangankan istri, mertuanya begitu juga tu. Ya, karena memang ibu-ibu tu begitulah. Kalau nampak ame tu memang agak apunya kan. Tu makanya
apa namanya itu sapi betina ya. Ke Bakarah Pak ya. Sapi betina. Warna sapi betina itu apa Ibu? Kuning ya. Kuningnya apa? Kuning yang menyenangkan hati kan. Tasurun nazirin kan. Itu memang tuh Bakarah tuh simbol ibu-ibu tuh. Ya kan? Maka sapi betina yang paling enak tuh yang warnanya kuning tuh Pak. Nah, itu jadi ibu-ibu tuh memang identik dengan warna kuning lah. Nah, maka kalau daging yang kuning-kuning tuh Pak, ibu tuh sehat. Maka ibu tuh kan kalau sakit-sakit Pak, 10 ame tuh sehat langsung tuh Pak. Ya biasalah begitu. Maka ini istri Nabi itu Pak, Masya Allah ya. Protes, demonstrasi Pak. Nabi diam kan sebulan ya. Nabi tidak menegur mereka sampai kemudian Hafsah diceraikan, diantar ke Umar. Lalu Umar marah-marah Pak. Yang dimarahi Umar itu bukan hanya Hafsah, semua istrinya dimarahi oleh Umar. Maka Umar itu Pak, hebatnya ucapan Umar ini Pak diabadikan dalam Al-Quran. Bapak Ibu kalau baca nanti di surat At-Tahrim itu ayat yang kelima itu, asa rabbuhu an talaqakunna an yubdilahu azwajan khairan min kunna muslimat mu'minat qanitat taibat abidat saihat sayyibat wa abakara. Ini ayat Bapak Ibu surat At-Tahrim yang kelima ini turun. Ini marah Umar yang diabadikan dalam Al-Quran. Ceritanya begitu Pak. Itu hebatnya Umar bin Khattab tuh Pak. Makanya kata Nabi, kalau ada Nabi setelah saya, Umar yang paling layak jadi Nabi itu Pak. Karena ucapan Umar ini dijadikan apa? Di copy paste oleh Allah. Jadi surat At-Tahrim yang kelima itu Pak Ibu, itu marahnya Umar kepada anaknya dan istri Nabi. Jika Nabi mentalak kalian, kata Umar begitu ya, jika Nabi menceraikan kalian, Allah akan menggantikan kalian dengan wanita yang muslim, yang mukmin, yang taibat, yang saihat, ya, yang abidat dan lebih baik dari kalian. Itu marahnya Umar kepada istri-istri yang lain itu Pak. Sampai-sampai marahnya Umar ini Pak dijadikan ayat oleh Allah, di-repost. Itu hebatnya Umar bin Khattab itu Pak. Maka setelah itu Jibril turun memberitahukan ke Nabi agar menjemput itu Hafsah ke rumah Umar. Maka sejak itu Hafsah tidak lagi seperti sebelumnya mengubah perilakunya, dan beliau itu meninggal tahun 47 Hijrah. Jadi kalau beliau lahir tahun kelima sebelum kerasulan, Rasul 13 tahun di Makkah, berarti usia beliau 18 tahun ketika hijrah, ditambah 47 tahun, berarti sekitar 65 tahun beliau meninggal dunia. Usia Hafsah 65 tahun meninggal dunia. Dimakamkan di Baqi ya, di tempat pemakaman istri-istri yang lain juga pada masa Khalifah Bani Umayyah. Begitu cerita tentang Hafsah Bapak Ibu ya. Ini mudah-mudahan ini Hafsah ini banyak jadi pelajaran ibu-ibu nih. Aja minta tambahan belanja kapak. Apa yang diagi terima saya lah, yang cukup-cukupan. Dia minta tambahan belanja aja. Beko tak mau belanja boleh diceraikan rumah. gitu Pak. Tapi ambo tidak mengancam ibu-ibu lah ya. Tapi mengingatkan ibu-ibu, bersabarlah dengan nafkah yang diberikan suami. Apalagi apa-apa ialah pensiun, memang tidak banyak lah. Maka ibu-ibu yang bersabar dan mengatur. Begitu Pak Ibu ya. Cerita tentang Hafsah, istri Nabi. Ya, ada pertanyaan ibu-ibu? Tidak ya, kecil ibu-ibu. Yang pagi kini kok kurang pas doa. Kurang beruntung kok pagi kecil ibu-ibu ya. Karena biasanya kan beruntung tadi sih ibu-ibu. Kalau pagi kini kecil ibu-ibu kurang beruntung dakwahnya. Ya gitulah. Jadi memang begini, ibu-ibu tuh tidak boleh meminta tambahan. Kami ini memberi pasti sudah ada pertimbangan. Nah, meminta tambahan itu tidak boleh ibu ya. Memang tidak boleh minta tambahan itu. Ibu cukupkan dengan apa yang ada. Kami bagi itu kan itu kemampuan kami. Bukan kami kiki. Ya, ada cik-cik nih kiki, tapi kemampuan kami segitunya. Jadi bersabarlah ibu. Ya kan. Tidak lo kalamo itu, padahal 5-6 tahun kalau lebih payah itu. Nah, begitulah Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya, lebih kurang mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.